Halo Fox, selamat datang kembali di Arwah Talks. Kali ini suasananya cukup berbeda ya Gung ya, karena kita sekarang sedang berada di markasnya teman-teman kerja sampai pagi. Keren banget nih lihat nih. Base campnya? Iya, base campnya nih ada komik Naruto, Naburo, pokoknya lengkap lah. Di sini nyaman banget ya, dan ini suasana baru banget untuk kita berdua ya. Konsep baru lah. Ini baru, nggak konsep juga sih, kayaknya kita nggak selamanya di sini karena ownernya kerja sampai pagi agak kesel juga pas kita kesini. Yang jelasnya ini cukup baru sama kita berdua, tapi ini mempengaruhi nggak Bung dengan konten kita? Enggak sih. Kalau mereka kan bercanda-bercandaan tuh mereka. Kalau di sini kita tag di sini lebih arah seriusnya mungkin. tapi nggak apa-apa ya dengan Nggak, setup ini. aman. Oke, aman. Ya udah kalau gitu. Dan juga nih sedikit agak bridgingnya agak kasar nih ya. Soal sosial media yang lagi happening saat ini, salah satunya adalah TikTok ya. Kita tahu TikTok. Kalau kamu mendengar atau melihat TikTok itu identiknya dengan apa kamu? Kalau saya paling karena lagu-lagu yang muncul di TikTok itu langsung viral biasa. Jadi Gitu. lagu-lagu Yang lucu-lucu baru, gitu ya. Lagu-lagu baru biasa karena dari TikTok. Oke. Viralnya. Sama, saya juga bahkan melihat TikTok itu kayak banyak banget video-video viral dari situ kan. Video sedih, video yang lucu-lucu, atau video deep web yang biasa dibilang sama Adewan itu biasanya sumbernya dari TikTok. Tapi saya nggak tahu kalau ternyata ada juga yang sering nge-share pengalaman horornya di TikTok, Bung. Dan juga baru tahu. Dan itu gila juga sih, maksudnya view-nya tuh bisa sampai jutaan. Nah, dari situ kita jadi berinisiatif, kenapa nggak kita coba lihat nih videonya, apakah memang itu video yang benar-benar real, ada penampakannya, atau malah video yang direkayasa. Karena banyak juga orang yang berkomentar di video itu kalau video yang ada di TikTok itu nggak jarang atau nggak sering juga ada video-video yang direkayasa. Ada pro kontranya lah. Nah, di sini dari versi kita berdua ya, Gung ya. Oke, kamu sudah siap, Gung? Siap. Ya udah kalau gitu kita akan coba di video pertama. Ini video dari Ajik Rahmat ya. Ini akun TikToknya di Ajik Rahmat. Videonya itu adalah penampakan perempuan yang memakai baju putih panjang di rumah sakit yang sudah mendapatkan atensi penonton sampai dengan 3,4 juta views. Ini dia videonya. Oh yang sana Gung, tuh. Oh, iya. Di detik-detik awal. Tolong ini rumah sakit nggak mungkin bawa pohon. Gue sih liatnya gitu. Ya. Ini detik keberapa sih? Ini kayaknya tadi yang awal-awal ya, yang jauh. Yang pertama. Oke, nah itu tuh kayaknya. Yang bikin saya cukup merasa ini kok sepi banget ya rumah sakitnya. Mungkin malam. Ya maksudnya, iya mungkin aja sih. Iya. Dia kayak tengah malam terus nggak sengaja ngelihat hal seperti ini. Tapi seru sih dengan rumah sakit yang malam. Ajik Rahmat ya. Tapi kita nggak tahu nih dia rumah sakitnya di mana, sih nggak tahu sih di mana. Nah, menurut kamu gimana nih, Gung? Kalau melihat kalau rumah sakit ya tau lah ya. Ini kalau dari saya ya, ini kayak perempuan yang menggendong bayi sebenarnya. Ada bayi yang dia gendong, terus kayak menunggu, kayak dia menunggu seseorang di situ. Antara menunggu sampai sama kayak ingin beranjak dari tempat itu, menunggu untuk dipanggil lah istilahnya. Yang kamu lihat gitu ya di rumah sakit ini. Apakah dia memang sering menampakkan diri ke orang-orang yang ada di rumah sakit itu atau kebetulan aja? Kayaknya sosok yang pernah dia katanya sempat melahirkan di situ, tapi meninggal, ndak tertolong, ibunya, dia sama anaknya itu ndak terselamatkan lah. Iya. Oh jadi dia penasaran. Munculnya memang situ. Kenapa dia akhirnya di situ memilih tempat di bawah pohon itu? Enggak. Dia suka muncul berkeliaran lah di sekitar kayaknya Rumah sakit ini ya. Kok saya jadi serem ya, diulang-ulang mulu ya anjir. Tapi seru, maksudnya saya juga pernah ada pengalaman seperti ini sih. Kayak gimana tuh pengalamannya? Di Kendari? Di Makassar. Di Makassar, oke. Apa tuh? Boleh diceritain? Boleh, silakan. Kali aja memang setali dua tali sama video ini kan.
Jadi ada salah satu rumah sakit di Makassar, lokasinya tuh daerah pantai, rumah sakit tua Oh, zaman G. Belanda Sakit lah. G ya. Ya. Hmm, Nah, oke. terus ada teman lah kebetulan dirawat di sana. Terus kalau dia modelnya bangsal, kalau kita keluar itu menoleh ke arah sebelah kanan itu ada ruangan untuk dapurnya. Samping dapur itu kamar mayat. Pas subuh, habis sholat subuh kalau nggak salah, saya ke ruang perawat yang harus kita lurus dari pintu ruangan pasien itu, kita lurus ke depan itu ruang perawat untuk ganti infus, menginfokan kan. Pas saya kembali di ujung kiri saya itu kelihatan itu ada suster yang jalan juga masuk ke dapur. Saya tanyalah sama orang tuanya teman, kenapa cepat sekali dia masak, masih jam 5-an ini. Masih subuh ya. Nah, masih subuh. Terus dia bilang, siapa yang masak? Itu kedengaran. Saya yang dengar orang masak bunyi-bunyi orang masak. Nah, bunyi-bunyi. Pas saya keluar menoleh, itu ruangan dapur itu kosong, gelap, enggak ada. Ternyata bukan dapur. Memang dapur, hanya enggak ada aktivitas. Oh, nggak ada di situ. aktivitas, malah kayak masih lengkap semua ya. Masih kosong, memang belum ada orang yang masuk. Jadi saya melihat, kenapa tidak ada? Jadi saya masuk lagi. Pas saya masuk, kedengaran lagi bunyi masak. Jadi saya keluar lagi. Kayak mungkin Dipermainkan ya. Saya yang memainkan sebenarnya. Kamu yang memainkan. Karena saya penasaran. Ini Enggak manusia, hantu kamu mainkan semua perasaannya ya, Bung ya. Kamu memang tipe lelaki bangsat. Kayak di film-film India itu yang muncul Iya. gitu. Ini Jadi saya kelihatan main-main. referensi dia India. Anjing. Terus jadi begitu. Jadi ternyata memang pas 5:30 pagi baru datang suster untuk memasak. Ternyata yang saya lihat itu bukan suster, tapi biarawati yang dulunya pernah kerja situ. Wow. Next video. Jadi tadi udah ya tentang rumah sakit itu ya. Ini video berikutnya dari Doni Gaming 3 ya, @Doni Gaming 3. Itu video dia tentang penampakan sosok bayangan kepala di pabrik sepatu. View-nya itu sampai 5,5 juta. Langsung aja ini dia. Kasih besar kan? Zila nih kakak nih. Itu kamar Ininya, mandi. gambarnya. Apa itu? Apa itu? Aku udah emosi. Udah takut aku. Udah takut aku. Oh, yang sepatu saya kan. Nah, mana dia? Nggak ada orang. Apa itu? Apa itu? Ya apa itu? Anjing apaan tuh? Bodoh amat. Pulang. Gudang sepatu ya. Gudang sepatu nih. Coba kita ulang lagi ya. Coba kita ulang lagi. Ini horor juga ya. Kalau saya sih sempat lihat sih sedikit Yang di tangga kan. Zila ini kakak ini. Itu kamar mandi. Iya, ada yang ngintip. Apa itu? Apa itu? Udah takut aku. Udah takut aku. Ini subuh berarti. Nah, mana dia? Nggak ada orang. Apa itu? Apa itu? Ya apa itu? Kelihatan banget. Bodoh amat. Pulang. Ini kelihatan banget lagi orangnya. Ampun, tapi oke juga ya kameranya dan pencahayaannya. Kalau saya sih melihatnya, nah ini nih sebenarnya video dia lebih jelas daripada video yang pertama Ya. tadi ya. Ini nih kelihatan. Tapi orang bisa jadi menebakin rekayasa karena awalnya kalau saya ya melihatnya, kalau saya nih tadi ada yang di kamar mandi, terus pas dia kembali ke sini ke pintu, baru video ini yang muncul. Iya. Nah, Jadi kameranya dia balik ke belakang. betul. Kalau kamu Gung gimana Gung melihat video ini Gung? Kalau yang di kamar mandi sebenarnya agak kurang jelas. Yang di tangga itu sebenarnya anak kayak remaja-remaja yang ingin ajak bermain sebenarnya. Tapi beneran. Benar, betul. Kalau ini dia kayak gimana nih? Tunggu. Ini kayaknya bangunan tua juga, jadi ada sempat kejadian kayaknya di sini di bangunan ini. Terus anak-anak itu dulunya sempat tinggal di situ, sempat sering bermain di situ, sekitar situ dulu. Tapi
sebelum ada pabrik sepatu kayaknya, gudang sepatu ini. Ya itu sebenarnya dia ingin ajak bermain sebenarnya. Makanya dia menampakkan dirinya gitu ya. Berarti video Tapi ini kalau dari judulnya beda, dia tanpa kepala ya tadi bilang. iya penampakan kepala di ini di pabrik sepatu. Kepala. Oh, sekira tanpa kepala. Jadi real ya video ini ya. Ya. Tidak ada komunikasi lebih lanjut seperti yang video pertama tadi. Enggak. Penjelasannya cuman fix itu aja. Nah ini dia, ini video-video yang ini ya, yang sering banget, yang lagi current isu lah, yang sering dilihat-lihat sama orang saat ini. Video berikutnya itu datang dari @ghost_real_picture_hantu, di mana videonya itu merupakan berisi penampakan sosok putih yang ikut membonceng di motor. Sudah mendapatkan 4.900 view. Ini dia videonya. Get bro. Apa bro? Get. Nah. Kaki tok bro. Saya. Ya apa bro? Hah? Itu. Bro, kalem. Ya apa gonceng apa bro? Di. Kulo bro. Potong bro, rada banter bro. Nah. Terus. Berok bro. Bronto. Matamu inget tenanan toh. Belum. Aku tahu sih. Arogan. Maksudnya, dan kamu paham apa yang dia bilang? Gerak dong. Hidup belum? Itu belum. Bater belum? Bater. Kok bisa gitu? Ini lebih parah lagi jelasnya nih. Terus lama, yang masuk dia. Iya maksudnya. Wah kalau kayak gini sih kayak agak nggak begitu paham saya nih. Ini beneran apa? Belum. Kalem. Ya apa gonceng apa belum? Belum. Tolong teman-teman yang mengerti dia mau apa komen di bawah ya. Terus. Sempat ngerekam gitu ya. Bronto. Matamu inget tenanan toh. Belum. Gerak dong. Hidup belum? Itu belum. Di sini dia kaget karena dia mungkin terlalu dekat gitu ya. Terlalu dekat makanya dia langsung kaget, mungkin jatuh atau langsung muter gitu ya. Oke gimana Bung? Udah bisa? Bisa, udah. Udah bisa dijelaskan ini video Kalau pertama real atau enggak? Ini pas orang-orang nanya kayaknya enggak real ini karena terlalu gimana ya? menurut saya ini enggak. Tapi kalau ini bisa sebagai penggambaran kalau misalnya beberapa orang yang kadang lihat saya lihat perempuan di belakang motormu biasa. Modelnya seperti ini, kadang berdiri, kadang cuma duduk menyamping. Ini Tapi kayak kalau video ini enggak, bukan real ya? iya. Oke. Jadi untuk Karena terlalu untuk beberapa kamera yang bisa tangkap makhluk halus selama ini kayaknya sulit. Untuk kamera-kamera standar ini kan dia tulis kecerahan video dinaikkan segala macam, berarti kan kameranya juga biasa-biasa saja. Bukan kamera yang ekspor untuk nangkap hal-hal yang seperti itu. Tapi bisa jadi ini adalah penggambaran ketika ada makhluk halus yang ngikutin kamu ketika kamu bawa motor. Ya. Bisa jadi. Nah, Kan jadi sering ada bahasa kayak kok dari mana? Itu di belakang ada yang ngikut. Nah, kayak gini ya mungkin jadi ya. mungkin perspektifnya orang ada yang ngikut seperti orang yang bagonceng duduk begini terus memeluk mungkin. Gambarannya seperti Kurang ini. lebih seperti ini ya. Berdiri, ada yang cuma duduk yang menyamping begini, kalau perempuan itu biasa. Sebenarnya faktor apa sih sampai hantu-hantu seperti ini ngikutin orang yang lagi berkendara? Kalau Apa karena saya- kita lewatin daerahnya atau gimana? Bisa jadi kita lewat daerah tertentu yang agak lumayan horor, terus biasa dari pembawaan orangnya. Jadi kalau makhluk halus kan dia bisa tahu ini orang ini banyak pikiran, ini orang ini beberapa ini pikirannya kosong. Jadi sambil bawa motor itu biasa kan pikirannya tuh kemana-mana menghalu gitu, menghayal lah istilahnya sambil bawa motor. Menghalu itu kayak gimana sih? Halusinasi.
Karena bahasa kamu TikTok banget anjing. terus. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia tahu keadaan psikologisnya orang lah. Jadi kadang dia ngikut. Biasanya sampai rumah, pas sampai rumah kadang beberapa followers itu sudah hilang, dia kembali ke tempat asalnya. Well, folks, itu dia video yang udah kita react ya. Bisa dibilang ini react ya. Ya, Cuman menurut kamu Kung, dari 3 video itu yang paling menyeramkan yang mana? menyeramkan karena saya relate yang video pertama sih, yang di rumah sakit. Yang di rumah sakit tadi cukup menyeramkan. Karena dulu saya suka kebetulan rumah saya itu dekat sama rumah sakit provinsi Kendari. Jadi dulu saya sering beberapa kali main-main ke sana. Oke. Jadi kalau rumah sakit Menurut kamu ini yang lebih ngeri ya? Kalau saya yang nomor 3, yang terakhir tadi itu lebih ngeri. Untungnya itu nggak nyata. Kalau nyata mungkin saya udah pingsan. Sekali lagi kita pengen ngasih tahu bahwa apa yang kita obrolkan di sini nyata dan fakta. Tidak ada yang dibikin-bikin atau dibuat-buat ya Kung ya. Semuanya kembali lagi di pendapat atau pandangan Pols yang ada di rumah. Ya udah, kalau gitu saya Rudy Ruben ini saya Agung. pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.